Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman semuanya, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya ketika menggunakan resources dari Perpustakaan Nasional untuk melakukan pencarian terhadap jurnal, e-book, dan karya-karya referensi online lainnya. Nah, ini bisa teman-teman gunakan jika teman-teman membutuhkan daftar pustaka atau tinjauan-tinjauan pustaka yang lebih komplit. Yang kadang misalnya di sumber lainnya kita tidak bisa download dengan komplit atau harus berlangganan dan bayar. Nah, Perpustakaan Nasional sudah melanggan berbagai macam sumber yang kita bisa dapatkan secara gratis di website dari Resources Perpustakaan Nasional. Sebelumnya, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan sahabat semuanya untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Pertama-tama, silahkan teman-teman untuk membuka browsernya. Nah, di browser ini nanti silahkan diketik resources.perpusnas.go.id. Nah, ini bisa teman-teman ketik baik di kolom ini ataupun misalnya buka google.com. Oke, nah ini akan muncul tampilan awal dari resources. Nah, di sini kita nanti akan dapat mencari sumber pustaka dari berbagai jurnal atau berbagai sumber. Nah, yang pertama-tama teman-teman harus login dulu ke resources ini. Nah, untuk login ke resources, teman-teman menggunakan kartu anggota dari Perpusnas. Nah, jika teman-teman belum daftar, bisa daftar, ini klik daftar, nanti ada panduan cara mendaftarnya di link yang di atas. Silahkan teman-teman klik, dan nanti ikuti panduan yang ada di video tersebut. Oke, sekarang kita bisa langsung login atau masuk ya. Nah, di resources ini kita bisa dapat menikmati banyak sumber yang sudah dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Nah, di dalam halaman dari resources ini, teman-teman bisa melihat ada kumpulan terbitan baik lokal maupun internasional. Nah, jika lokal, maka teman-teman jika ingin mencarinya hanya dengan lokal, bisa klik yang lokal, kemudian ketik di sini. Jadi bisa teman-teman klik dalam berbahasa Indonesia. Nah, kalau yang internasional, teman-teman tinggal klik internasional. Nanti, kalau teman-teman misalnya ingin mencari hanya di sini kan ada berbagai macam sumber yang bisa kita gunakan ya. Sebagai contoh misalnya ProfWest, kemudian yang biasa digunakan ya, atau misalnya Science Direct gitu. Nah, kalau teman-teman misalnya hanya ingin cari di Science Direct, tinggal klik tautan. Nah, klik tautan. Nah, dia akan muncul jendela baru yang mana ini adalah Science Direct yang dia brought to you by Perpustakaan Nasional. Jadi dipinjam dari Perpustakaan Nasional. Nah, teman-teman tinggal nanti klik keyword yang kita akan cari dan pastikan kalau mencari di sumber internasional menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti akan keluar jurnal-jurnal ataupun buku ataupun artikel yang bisa teman-teman gunakan sebagai sumber pustaka. Nah, kita kembali ke resources. Nah, begitu juga dengan sumber-sumber lainnya. Dari sini sangat banyak sumber yang bisa kita gunakan. Ada Clinical Key, kemudian Emerald Insight, dan bentuknya bisa bentuk Brittany e-book. Nah, bisa dalam bentuk e-book, buku, kemudian bisa bentuk jurnal, atau ada e-school course gitu ya. Ada IG publishing. Nah, teman-teman bisa nanti mencarinya sesuai dengan tautan ini. Nah, di sini juga ada diberikan panduan bagaimana cara menggunakan masing-masing dari website ini. Nah,
Jika teman-teman misalnya, saya carinya langsung secara keseluruhan, bisa juga tinggal diklik di sini internasional, lalu kemudian teman-teman mengklik di bagian pencarian ini kata kunci yang teman-teman cari. Nah, nanti jika misalnya sebagai contoh ini yang sudah pernah saya cari, misalnya omega 3 in pregnancy. Nah, klik internasional ya, langsung cari e-resources. Maka akan muncul layar baru. Nah, layar baru ini merupakan hasil dari penelusuran kita di semua sumber ini, baik ProQuest, Science Direct, Wiley, Word, Scientific, dan seterusnya. Nah, nanti di sini akan muncul, di sini ditemukan 32.965 sumber, baik itu buku, baik itu jurnal, artikel, gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk kita sarikan nanti sebagai daftar pustaka atau tinjauan pustaka dalam penulisan, baik itu penulisan hasil penelitian ataupun daftar pustaka ataupun tinjauan pustaka ketika teman-teman menulis tugas ataupun mungkin misalnya mengerjakan skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, ini sangat bermanfaat karena kita hanya tinggal mendaftar sebagai anggota dari Perpustakaan Nasional online, dan kita dapat menggunakan semua fitur-fitur ini secara gratis. Jadi teman-teman yang belum daftar, silahkan langsung daftar ya, dengan panduan yang ada di video sebelumnya terkait cara pendaftaran di Perpustakaan Nasional. Oke, demikian tadi tutorial cara menggunakan resources dari Perpustakaan Nasional. Semoga bermanfaat untuk sahabat dan teman semuanya. Jika teman-teman membutuhkan informasi lainnya, boleh silakan komen di bawah hal apa saja yang teman-teman ingin tahu lagi dari fitur-fitur di Perpusnas Nasional. Oke, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.